Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 52. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat Xiaoyan telah mengambil Nan Orming, membuat ekspresi wajah Zhen Bufan sedikit berubah. Dia menggelengkan kepalanya, namun tidak bisa berbuat apapun karena ini sudah menjadi kesepakatan. Xiaoyan kemudian melanjutkan untuk memilih kandidat ketiga. Dia pun menunjuk pada seorang pemuda yang ada di layar, yang tubuhnya telah diselimuti kekuatan berwarna abu-abu. Pemuda itu bernama Feng Bao. Menggunakan jubah berwarna kuning, seorang yang berada di tahap akhir bintang 5 Dodi, berasal dari klan Gang Feng ras manusia. Di sekitar tubuhnya selalu ada badai abu-abu yang berputar-putar. Konon, ketika Feng Bao ini terlahir, dunia telah diselimuti kekacauan dan juga fenomena yang sangat jarang terjadi. Feng Bao telah mengkultivasikan sebuah teknik Dao tahap Si yang bernama tarian 9 langkah Gang Feng. Hal itu memiliki kekuatan dahsyat dan satu-satunya kekurangan dari teknik ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa dikeluarkan dengan kekuatan maksimal. Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada wanita muda berpakaian ungu. Wanita ini bernama Bayangan Ungu, berasal dari klan Jimat Iblis Ungu dan memegang pedang kembar di tangannya. Kekuatannya berada di tahap menengah bintang 5 Dodi. Dia telah mengkultivasikan teknik Dao tingkat tinggi tahap Yi bernama 1000 tahun ketenangan hampa. Begitu bayangan pedang telah dilepaskan oleh bayangan ungu ini, maka hal seperti itu akan mengejar targetnya sampai dapat. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia berkata, "Baiklah, akhirnya aku selesai juga melakukan pemilihan." Zhen Bufan menyipitkan matanya ketika dia melihat pada Xiaoyan, lalu berkata, "Tuan muda Xiaoyan, kau hanya memilih 4 orang saja." Kecurigaan mulai muncul di dalam benak dari Zhen Bufan ketika melihat Xiaoyan hanya memilih 4 orang dari gambar yang ditampilkan di layar monitor. Xiaoyan melihat pada Zhen Bufan dan sambil meminum teh di hadapannya, dia pun mulai mengatakan, "Mari kita mulai dulu dengan 4 orang ini." Zhen langsung mengerutkan keningnya ketika mendengarkan kata-kata Xiaoyan. Begitu juga dengan Zhen Bufan, dan dia tidak tahu apa yang berada di dalam benak dari Xiaoyan. Hal ini membuat Zhen Bufan kemudian segera berkata, "Le Shaolong, pergilah dan bawa 4 orang yang telah dipilih oleh Tuan Muda Xiaoyan kemari." Le Shaolong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia akan melakukan perintah seperti yang dikatakan oleh Zhen Bufan. Pada saat Le Shaolong akan melewati pintu keluar, tiba-tiba saja Xiaoyan segera berkata, "Tunggu dulu Senior Le." Le Shaolong pun menoleh dengan sedikit bingung, sementara jantung dari Zhen Bufan berdebar kencang. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada Le Shaolong. Dia sedikit tersenyum, yang kemudian mengatakan, "Senior Le, aku ingin tahu apakah Anda bersedia berkeliling di dalam benua Dodi ini bersama denganku Xiaoyan." "Aku sangat menantikan bergabungnya Senior Le Shaolong." Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan, wajah Le Shaolong langsung berseri-seri penuh kegembiraan. Meskipun Le Shaolong sudah bertahun-tahun berada di dalam aliansi bisnis dan dia dipercaya untuk menyelesaikan berbagai urusan yang kecil maupun yang besar, tapi keinginan di dalam hatinya untuk berkeliling dunia masih tidak pernah memudar. Selama ini Le Shaolong masih memiliki cita-cita sebagai seorang pengembara bebas, namun dia tidak bisa melakukan hal seperti itu karena terikat dengan aliansi bisnis. Dan tepat ketika mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan, seolah-olah mimpi tersebut kembali bangun di dalam benak dari Le Shaolong. Pandangan mata Le Shaolong melihat pada Zhen Bufan, yang kali ini raut wajahnya sudah berubah, seolah-olah tidak setuju apabila Le Shaolong, orang kepercayaannya, ikut bersama dengan Xiaoyan. Zhen Bufan dan juga Zhen sendiri cukup terkejut. Mereka berdua pada akhirnya saling bertukar pandang dan kemudian melihat pada raut wajah Le Shaolong yang tampak penuh dengan kebimbangan. Pandangan mata dari Zhen Bufan kemudian melihat pada Xiaoyan. Sambil tersenyum dia berkata,
Nah, seleramu bagus juga ya. Tahukah kau, dengan memilih Le Shaolong itu sama artinya dengan kau merebut orang kepercayaanku. Soyen pun kemudian berkata, Presiden Zen, bukankah Anda berkata bahwa aku boleh memilih siapapun di bintang 5 Dodi? Zen Bufan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menatap pada Le Shaolong lalu bertanya, Shaolong, katakan padaku dengan jujur, apa yang berada di dalam hatimu? Ingin tetap berada di tempat ini atau ingin ikut bersama dengan Tuan Muda Xiaoyan? Le Shaolong berkata di dalam hatinya, ini mungkin akan menjadi titik balik dalam hidupku. Seorang pria sejati harus berkelana ke seluruh dunia dan meraih legenda tertinggi dari benua Dodi. Hidup seorang pria seharusnya memang seperti itu. Bahkan kematian pun tidak akan membawa penyesalan. Setelah memikirkan hal seperti ini untuk sejenak, Le Shaolong pada akhirnya menganggukkan kepalanya, tanda dia setuju untuk ikut bersama dengan Xiaoyan. Tatapan mata dari Zen Bufan kepada Le Shaolong langsung meredup. Senyum pahit muncul di wajah Zen Bufan dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, Shaolong, aku tahu kau adalah orang yang penuh dengan ide serta kemampuan. Beberapa tahun terakhir, kau sudah memberikan banyak bantuan pada Zenny untuk mengelola rumah lelang ini dan kau telah menunda kultivasimu sendiri. Aku telah berbuat salah padamu. Mulai sekarang, bantulah Xiaoyan lebih banyak. Itu juga bisa dianggap sebagai membantu aliansi bisnis ini. Le Shaolong pun terharu dan tanpa sadar air mata ini telah keluar membasahi pipinya. Lalu dia mengatakan, Presiden, aku sebenarnya. Zen Bufan menggelengkan kepalanya sambil mengangkat tangan dan dia berkata, sudahlah, ini bukan hal yang buruk kau. Cepat panggil 4 yang lainnya untuk segera masuk ke dalam tempat ini. Zenny ketika menyaksikan adegan seperti ini, hatinya tanpa alasan merasakan sebuah ketegangan. Zenny kemudian berkata di dalam hati, jika Xiaoyan memilihku selanjutnya, apa yang harus kulakukan? Apakah dia akan benar-benar memilihku? Pikiran dari Zenny saat ini mulai kacau. Wajah cantiknya mulai memerah. Sementara Le Shaolong berterima kasih banyak pada Zen Bufan. Dia pun berjalan meninggalkan tempat ini untuk memanggil 4 kandidat lainnya yang sudah dipilih oleh Xiaoyan. Dalam pandangan mata Zen Bufan, ketika memperhatikan sosok Le Shaolong menjauh pergi, rasa kehilangan kini telah muncul. Bagaimanapun selama ini, Le Shaolong adalah orang kepercayaan dari Zen Bufan. Tapi tidak disangka, dia akan dipilih oleh Xiaoyan dan sesuai kesepakatan, Zen Bufan tidak bisa menolaknya. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya kepada Zen Bufan sambil berkata, terima kasih banyak pada Presiden Zen atas kemurahan hati Anda. Zen Bufan menggelengkan kepalanya sambil bercanda. Dasar bocah sialan, dengan mengambil Le Shaolong dariku sama artinya kau dengan memotong lengan kiriku. Apakah kau puas sekarang? Xiaoyan terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia kembali berkata, Senior, aku masih memiliki 1 orang yang harus kupilih. Zen Bufan kemudian menimpali, katakan, siapa lagi yang kau inginkan? Xiaoyan kemudian tergagap sejenak, lalu dia berkata, sebenarnya aku ingin. Pandangan mata Xiaoyan sesekali melirik kepada Zenny. Zen Bufan ketika menyaksikan reaksi mata Xiaoyan, dia pun langsung tertawa sambil mengatakan, Tuan Muda Xiaoyan, kau tidak mungkin akan menginginkan Zenny, bukan? Katakan jujurnya padaku, siapa yang kau inginkan, dan biarkan aku merasakan semua rasa sakitnya sekaligus. Di dalam hati dari seorang Zen Bufan sebenarnya sangat gelisah apabila Xiaoyan benar-benar memilih Zenny. Ponakannya ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab serta telah membantunya mengembangkan aliansi bisnis. Apabila Zenny benar-benar dipilih oleh Xiaoyan, betapa ruginya Zen Bufan ini. Detik berikutnya Xiaoyan kembali berkata, Aku sebenarnya menginginkan Zenny. Bak petir yang menyambar. Pikiran dari Zen Bufan tiba-tiba saja langsung ngeblank. Ketakutannya benar-benar terjadi. Mata Zen Bufan terbelalak dan kemudian dia meraung, Xiaoyan, kau benar-benar serius memilih Zenny? Kau
sangat berani, benar-benar berani meminta sebanyak itu, memilih Zeni. Sama artinya kau dengan memotong lengan kananku. Tidak hanya itu, kau juga telah mengorek hatiku. Tidak. Aku lebih memilih kerjasama ini dihentikan saja daripada aku kehilangan Zeni. Xiaoyan sejak awal memang sudah tahu apabila Shen Bufan tidak akan pernah setuju Zeni bersama dengan Xiaoyan. Namun tidak menyangka bahwa reaksi dari orang ini akan meledak-ledak seperti itu. Alasan Xiaoyan awalnya menginginkan Zeni adalah supaya dia membantunya mengelola pasukan di masa depan, karena Xiaoyan sangat kagum dengan kecerdasan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Zeni. Selain itu, Xiaoyan juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Hatinya ketika melihat pada Zeni ada sebuah perasaan yang berdegup kencang, dan ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Sementara Zeni sendiri juga cukup tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sebelumnya dia memang sudah menduga mungkin Xiaoyan akan memilih dirinya. Jantung dari Zeni kali ini berdebar dengan kencang, dan dia seolah-olah masih belum percaya apabila Xiaoyan memang memilih dia sebagai orang keenam. Pandangan mata dari Zeni melihat ke arah Xiaoyan dengan seksama. Ini adalah pertama kalinya seorang Zeni bertemu dengan pria yang bisa mengobrak-abrik hatinya dan membuatnya tidak bisa tenang. Dalam benak dari Zeni kadang-kadang juga tergambar sebuah perasaan seperti reinkarnasi yang selalu membuatnya termenung, serta gairah juga telah muncul di dalam hatinya. Dalam gambaran reinkarnasi Zeni itu, sosok pria yang dilihatnya cukup kabur, tapi dia tidak salah lihat. Meskipun gambar ini tidak terlalu jelas, sosoknya mirip sekali dengan Xiaoyan. Pandangan mata dari Shen Bufan melirik ke arah Zeni yang berperilaku tidak biasa. Dan kemudian Shen Bufan berkata, mungkinkah gadis ini akan sama seperti Lei Xiaolong, meninggalkan diriku dan memilih ikut bersama dengan Xiaoyan. Pandangan mata dari Zeni yang tidak pernah terlepas dari Xiaoyan tiba-tiba saja memberanikan diri sambil berkata dengan pelan, apakah kau benar-benar menginginkanku? Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena dia memang tidak bisa berbohong, membutuhkan bantuan dari Zeni. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, jantung dari Zeni kembali berdebar dengan kencang. Wajahnya memerah, matanya berbinar, nafasnya menjadi cepat. Dan dia bertanya lagi, apakah kau yakin menginginkan diriku? Memahami pertanyaan yang berulang dari Zeni, Xiaoyan paham dengan makna pertanyaan tersebut. Dia kemudian dengan tegas berkata, benar, aku menginginkan dirimu. Mendengarkan jawaban seperti ini, tubuh dari Zeni pun bergetar hebat. Dia kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya ini, namun sia-sia. Gairah di dalam hatinya telah meledak-ledak seperti gunung Merapi Tante Ernie, menyala-nyala dengan sangat kuat. Seluruh wajahnya merah padam, detak jantungnya berdebar dengan sangat kencang. Sambil menutup mata, Zeni menarik nafas dalam-dalam untuk menghilangkan seluruh ketegangan ini. Setelah beberapa saat dia membuka mata kembali menatap Xiaoyan dengan kelembutan yang membara. Dan kemudian Zeni berkata, baiklah, mulai hari ini aku adalah milikmu. Begitu selesai bicara, sebuah cahaya merah melesat dari dahi Zeni dan kemudian masuk ke dahi Xiaoyan. Zeni kemudian berbalik dan bergegas pergi keluar dari ruangan ini. Xiaoyan yang menatap Zeni, dia cukup heran apakah gadis itu telah berubah menjadi bodoh ketika dipilih oleh Xiaoyan, seorang putri yang cukup terkenal dari aliansi bisnis yang telah memonopoli lebih dari separuh jalur ekonomi di benua Dodi, dan juga putri yang luar biasa dari ras manusia. Dia sebenarnya langsung mengeluarkan fakta darah dan diberikan pada Xiaoyan. Shen Bufan sendiri tubuhnya terasa lemas dan dia pun merosot di kursinya. Perasaan tidak berdaya telah menyelimuti seluruh tubuh dari Shen Bufan. Dia telah berkecimpung di dalam dunia bisnis selama berabad-abad, namun tidak disangka telah dikalahkan oleh seorang pemuda berbau kencur. Negosiasi panjang dengan Xiaoyan sebelumnya yang dia lakukan telah diyakini dimenangkan banyak oleh Shen Bufan.
untuk bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Namun tidak disangka bahwa dia saat ini akan kehilangan Zenny dan juga Le Shaolong sebagai orang kepercayaan darinya. Apakah ini bisa dianggap sebuah kemenangan atau kekalahan? Shen Bufan benar-benar tidak paham dalam hal itu. Namun satu-satunya pikiran dari Shen Bufan saat ini adalah emosi. Dan dia ingin sekali mencekik Xiaoyan. Tapi dengan fakta darah yang telah diberikan Zenny pada Xiaoyan membuat Shen Bufan tidak berdaya. Dia pun cukup lesu, tidak ada tenaga sama sekali. Detik berikutnya, pintu dari ruangan ini terbuka. Le Shaolong telah masuk dan dia berkata, "Presiden, aku telah memanggil 4 orang yang lainnya." Keempat sosok yang telah dipilih oleh Xiaoyan kini masuk satu persatu, membungkuk hormat memberikan salam pada Shen Bufan. Salam ketua. Shen Bufan yang masih terasa lemas melambaikan tangannya, memberikan isyarat tidak perlu basa-basi lagi. Dia menunjuk ke arah Xiaoyan sambil berkata, "Kalian berempat lihat, Tuan Muda Xiaoyan akan menjadi mitra terpenting dari kita mulai saat ini. Dan aku akan mempercayakan kalian kepada Tuan Muda Xiaoyan. Mulai sekarang, kalian hanya bisa mentaati kata-kata Tuan Muda Xiaoyan dan melindunginya dengan baik." Keempat orang itu melihat pada Xiaoyan, tatapan mata mereka berubah dari kebingungan menjadi amarah. Kekuatan Dodi bintang 5 langsung meletus dengan dahsyat. Bagaimana mungkin seorang bintang 5 Dodi harus memanggil seorang bintang 3 Dodi dengan sebutan Tuan dan menjadi pelindungnya? Melihat aura menakutkan dikeluarkan oleh 4 orang itu, Shen Bufan berkata dengan marah, "Lancang, apakah kalian mencoba untuk memberontak?" Keempat orang itu langsung menarik aura di dalam tubuhnya, membungkuk pada Shen Bufan dan berkata, "Kita tidak berani menentang perintah dari presiden. Hanya saja pemuda ini berada di bintang 3 Dodi. Kita benar-benar tidak mau menerimanya sebagai tuan kami." Mendengarkan kata-kata seperti itu, Xiaoyan hanya bisa mengepalkan tinjunya. Bagaimanapun juga Xiaoyan mengetahui untuk bisa menaklukkan seseorang itu memang membutuhkan kekuatan. Wajah dari Shen Bufan sangat muram. Terlepas dari pentingnya Xiaoyan bagi aliansi bisnis, tapi pembangkangan dari 4 orang ini sangat membuat Shen Bufan tidak senang. Dia pun kemudian mulai mengatakan, kerjasama dengan Tuan Muda Xiaoyan akan membawa aliansi bisnis ke pasar yang tidak terbayangkan. Terlebih lagi, dari sudut pandang pribadi, Tuan Muda Xiaoyan baru berada di benua Dodi kurang dari 3 tahun. Namun dia sudah mencapai bintang 3 Dodi. Beberapa hari yang lalu pada seleksi pendatang baru alkemis di dalam pertemuan Agung dan Dian, bahkan dia telah memenangkan kejuaraannya. Dengan kekuatan seorang alkemis tingkat kaisar dan juga bakat seperti ini, apakah kalian masih keberatan dan meragukan dirinya? Mendengarkan kata-kata dari Shen Bufan membuat ekspresi dari 4 orang itu langsung berubah. Berada di dalam benua Dodi kurang dari 3 tahun, namun sudah mencapai bintang 3 Dodi. Kecepatan kenaikan level seperti ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Apalagi Xiaoyan juga telah mendapatkan gelar sebagai alkemis pendatang baru terhebat. Memikirkan hal seperti ini saja, raut wajah dari keempat orang itu langsung melunak. Tatapan mata mereka tidak seganas sebelumnya. Terutama itu terjadi pada Xiaozan, si pemuda berbadan besar. Shen Bufan kemudian mengatakan pada mereka berempat, "Jika kalian tidak yakin dengan kekuatan Tuan Muda Xiaoyan, maka pilihlah salah satu di antara kalian berempat. Tekan kekuatan kalian menjadi bintang 3 Dodi tahap menengah dan cobalah melakukan sparring dengan Tuan Muda Xiaoyan agar kalian bisa yakin bahwa Tuan Muda Xiaoyan adalah orang yang tidak bisa kalian kalahkan di level kekuatan yang setara. Bagaimana? Apakah Tuan Muda Xiaoyan keberatan melakukan sparring dengan mereka?" Pandangan mata dari Xiaoyan pun berkobar penuh semangat dan dia kemudian berkata, "Baiklah, aku setuju dengan hal ini." Melihat Xiaoyan setuju, Shen Bufan tiba-tiba saat sedikit panik. Lalu dia berkata, "Tapi tunggu dulu, pertandingan ini harus segera dihentikan. Jangan sampai membuat Tuan Muda Xiaoyan terluka parah." Alasan kenapa Shen Bufan mengatakan hal seperti ini adalah karena fakta darah dari Zenny sudah diberikan pada Xiaoyan. Apabila sampai Xiaoyan terluka parah, maka Zenny juga terluka. Selanjutnya Shen Bufan melihat pada Xiaozan sambil berkata, "Xiaozan, mungkin kau harus bertarung duluan. Pertahananmu adalah yang paling kuat.
jadi kau cukup cocok untuk berlatih tanding dengan Tuan Muda Xiaoyan. Xiao Zhan pun menganggukkan kepalanya dan Le Shaolong kemudian berkata, semuanya, bagaimana jika kita pindah ke halaman untuk melakukan sparring kali ini? Pada akhirnya mereka semuanya keluar dari dalam ruangan ini. Xiao Yan dan juga Xiao Zhan sudah berdiri di halaman yang besar. Pandangan mata keduanya melihat satu sama lain, dan Xiao Zhan sudah menekan kekuatan bintang 5 dodinya menjadi bintang 3 dodi. Aura luar biasa langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Xiao Zhan, sementara Xiao Yan juga langsung melambaikan tangannya. Pedang berat kuno api surgawi kali ini telah muncul di dalam telapak tangan Xiao Yan itu. Kobaran api yang luar biasa telah membakar pedang ini. Xiao Zhan tak kuasa diri untuk mengatakan, sungguh senjata yang luar biasa. Namun sayang sekali, senjata ini memilih pemilik yang salah. Xiao Zhan cukup yakin, meskipun kekuatannya telah ditekan menjadi bintang 3 dodi, dia pasti akan bisa sangat mudah mengalahkan Xiao Yan yang hanya berada di tahap awal bintang 3 dodi. Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak diperlukan. Tubuhnya langsung melayang ke udara, mengangkat pedang berat kuno api surgawi tinggi-tinggi ke langit, dan kemudian memberikan sebuah tebasan yang kuat. Lalu, kekuatan api yang luar biasa kini telah meluncur ke arah dari Xiao Zhan. Menyaksikan hal seperti ini, Xiao Zhan menyipitkan matanya sambil berkata, sungguh kekuatan yang dahsyat. Dia pun lalu mengepalkan tinjunya. Sebuah energi yang berwarna kuning kini telah langsung berubah menjadi sarung tangan emas yang menutupi tinju tersebut. Xiao Zhan pun langsung memberikan tinjuan yang luar biasa ke arah serangan Xiao Yan, di mana aura dari tinjuannya ini langsung berubah menjadi harimau putih raksasa yang langsung membuka lebar-lebar mulutnya untuk menghadapi serangan pedang api milik Xiao Yan. Pada akhirnya, benturan pun telah terjadi di udara. Gelombang energi yang menyebar dalam sekejap menghantam tubuh Xiao Yan dan juga tubuh dari Xiao Zhan. Hal itu membuat tubuh dari Xiao Yan terlempar ke belakang, sementara Xiao Zhan hanya bergeser 2 langkah saja. Perbedaan kekuatan di antara keduanya sangat jelas. Xiao Zhan melihat kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Detik berikutnya Xiao Yan menghentakkan kakinya sambil berteriak, api iblis bumi. Sebuah kekuatan yang luar biasa menjalar dari bawah tanah, dan kemudian hal itu berubah menjadi magma yang menyembur di bawah kaki dari Xiao Zhan. Hal itu membuat Xiao Zhan kaget. Dia hanya bisa menghindar dan juga melompat-lompat, tapi semburan magma-magma yang dikeluarkan oleh Xiao Yan itu masih tetap mengejarnya. Itu adalah teknik lama yang didapatkan Xiao Yan di dalam benua Daoqi dan telah di-upgrade oleh Zhan Lao. Tubuh dari Xiao Zhan kini telah melompat tinggi ke udara. Energi yang luar biasa dari Daoqinya langsung berubah menjadi baju sirah kuno yang telah menutupi seluruh tubuh dari Xiao Zhan ini. Dia dengan paksa menahan semburan magma panas dari api iblis bumi milik Xiao Yan. Sebelum Xiao Zhan bisa menstabilkan posisinya, Xiao Yan yang sudah diselimuti kekuatan api kali ini segera berkata, gerakan 3000 petir. Sosoknya menghilang dalam seketika, dan setelah muncul, dia sudah berada di belakang dari Xiao Zhan. Pedang berat kuno api surgawi diangkat tinggi-tinggi, lalu boom, menghantam punggung dari Xiao Zhan dengan keras. Hal itu membuatnya terlempar dan kemudian menabrak tanah dengan cara yang luar biasa. Xiao Zhan kemudian memuntahkan cairan merah. Menyaksikan hal seperti ini, Xiao Yan segera turun dari udara dan dia berkata, terima kasih banyak atas bimbingannya dan juga karena kau mau mengalah. Mendengarkan adanya sebuah pertarungan di halaman membuat Zenny tiba-tiba berlari untuk melihat siapa yang telah bertarung, dan ternyata itu adalah Xiao Yan. Zenny memandang Xiao Yan penuh kekaguman. Tidak disangka bahwa Xiao Yan bisa mengalahkan Xiao Zhan yang terkenal sebagai tubuh baja. Di sisi lain, pandangan mata dari Zhen Bufan juga langsung berubah. Dia benar-benar tidak menyangka apabila Xiao Yan memiliki serangan yang sangat menakutkan di dalam pertarungan. Zhen Bufan cukup yakin apabila Zenny pasti akan baik-baik saja ketika dia mengikuti Xiao Yan. Sementara Nan Orming, Feng Bao, dan juga bayangan ungu, ketiganya pun tersentak. Mereka yang awalnya meremehkan Xiao Yan kali ini sudah tidak berani lagi. Xiao Zhan pun kembali bangkit dan berdiri, lalu dia mengepalkan tinjunya pada Xiao Yan sambil berkata, aku mengaku kalah.
Sementara Xiaoyan hanya tersenyum dan dia pun mengatakan, "Saudara Xiaozan, kau tidak perlu khawatir, kau hanya ceroboh saja. Dengan kekuatanmu yang sebenarnya, aku mungkin tidak akan bisa menang semudah ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan masih akan melanjutkan sparring kali ini dan melawan 3 orang yang lainnya, yang tidak lain adalah Nan Orming, Peng Bao, dan juga Bayangan Ungu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.